bisa. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada rekan saya ini adalah Chania. Kami dari bagian setup. Kami di sini dapat kesempatan untuk membahas sedikit terkait masalah distribusi. Mungkin nanti kita di sini akan banyak sharing nanti sama tanya jawab. Nanti barangkali saya bisa membantu menjawab. Kemudian kalau ada informasi terkait masalah seluruh distribusi baik spare part maupun yang lainnya, kalaupun di lapangan nanti bisa disampaikan ke kita dalam untuk masukan kita untuk dibahas lebih dalam kita untuk tanya. Kalau bersama kita mau tanya terkait masalah distribusi ataupun spare part, monggo silakan. Kalau mau bertanya dulu sebelum saya menjelaskan beberapa hal tentang spare part ini, Pak. Silakan. Oke Pak. Dengan Pak siapa Pak? Iwan. Pak Iwan ya? Iya, cari kerja. Pak. Ini Pak, ada yang mau ditanyain. Bahkan banyak yang sering bertanya kan masalah spare part Pak. Kan itu merek Kubota. Nah, ada KW yang serupa dari kemasannya sampai itu misalkan yang ori juga Jaxel misal itu juga sama Jaxel, cuman itu teh ada kode. Nah itu yang saya perlu penjelasannya teh, kodenya yang ori itu seperti apa gitu. Kode itu yang di produknya atau yang di labelnya Pak? Iya yang di label itu. Di produk Pak? Iya. Produk Pak paling. Iya, cuma itu teh sama, mirip, tidak ada yang beda gitu antara KW di toko sama ya ori juga di toko itu sama. Contohnya yang pernah saya tahu itu di masal-masal sama plunger. Ya, sekian. Yang saya tanyakan, saya minta memakai Pak Pj dengan Google-nya, tanyakan bahwasanya penting dengan berhubungan spare part saya pertama. Yang kedua, di dalam hall itu kan ada SI Pak ya. Kadang-kadang kita suka ditanya SI itu apa dan penjelasannya menurut Pak. Atas yang ketiga ini berhubungan Pak Iwan, ciptaan dari kota itu tentang originalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah masuk itu sebenarnya kalau yang kemasan Kubota itu kan biasa kita sebut palsu Pak, ya kan, secara palsu. Cuma kan di luar itu kan memang banyak sekali orang yang memang untuk saat ini tuh sudah canggih ya Pak, ibaratnya Pak ya, mereka sudah bisa beli dari manapun, misalnya dari salah satu contohnya dari Cina, mereka impor sendiri dari Cina. Jadi sebenarnya dua hal yang mereka palsukan itu Pak, kalau untuk nosol itu ya. Mereka palsukan untuk Jaxelnya sendiri dan mereka palsukan untuk kemasannya di kota. Jadi di sini mereka memalsukan dua hal, dua produk sekaligus ya, Jaxelnya sendiri sama kemasannya di kota. Untuk Jaxelnya sendiri sebenarnya kalau kita bisa kita bisa akses sebenarnya Pak, itu dari Cina itu kita impor itu bisa sebenarnya Pak. Cuman kan memang secara spesifikasi, secara kualitas itu kan pasti berbeda Pak. Kemudian kalau untuk itu kita tidak bisa secara secara satu persatu mencari atau melihat bahkan ya Pak ya, karena kan kalau sekarang produk itu kan hampir pemalsuannya itu hampir sedemikian rupa sehingga nomor yang keluar itu harus sama dengan yang tertera di sini Pak. Oh ya, jadi bisa disamakan coba sama? Ya, kalau itu kemasan Pak. Itu toko kasih, ibaratnya Pak mau beli apa spare part, toko kasih. Yang bisa kita deteksi yang pertama yaitu labelnya Pak. Kita kan nggak bisa, mungkin kita nggak bisa buka kemasannya, tapi kita bisa lihat di labelnya dulu. Dan dengan cara scan barcode itu, jadi di Play Store atau di HP-nya itu nanti bisa di-download apa aja sih Pak. Itu yang masalah aplikasi scan barcode itu bisa tinggal ditembak juga di sini Pak. Jadi tim fotonya coba ya? Iya Pak, hasil fotonya itu. Kalau dulu kan ini
ada hologramnya Pak. Kalau hologramnya, kalau digerakkan dia akan berubah. Soalnya kan memang banyak ada hologramnya juga. Cuma begitu digerakkan dia sebenarnya cuma berkilau aja, tapi nggak ada perubahan apa-apa. Sedangkan kalau di sini kan, kalau yang dulu itu kan ada perubahan dari logo K. Ini Mas bawa. Apa? Yang dua ya. Oh, masuk di sana nih bang. Kayak kita mau foto, itu kan nanti ada arahan di dalam tampilan HP-nya, itu nanti diarahin ke sini semua. Itu nanti akan keluar scan barcode-nya. Jadi nanti akan keluar angka-angka. Nah, angka itu harus sama dengan yang tertera di sini, Pak. Ya, kalau ini dengan ini sama, itu ori. Ya, soalnya kalau yang tidak ori, dia ada scan barcode-nya seperti yang garisnya ini. Cuma pada saat di scan, angka yang tampil nggak sama dengan yang ini. Jadi foto. Jadi bisa dideteksinya sendiri. Jadi kayak kita membekali diri kita sendiri sebelum kita berangkat ke toko, kita udah tahu cara membedakannya. Pada saat nanti di toko dikasih barang, kita bisa memastikan bahwa barang itu asli atau palsu. Walaupun sebenarnya kita bilang ke tokonya, Pak, saya punya cara buat jadi saya bisa atasi kalau misalnya memang toko itu kok nantinya nakal lah seperti itu. Kalau si produknya kan nggak ada dari awal di kemasan itu. dan di semua misalkan Ada. Ya, ada Pak. Masalah itu harganya lumayan Pak. Ya, Kalau lumayan. itu kurang lebih 1 juta Pak. Gitu. Kalau di sini kan kalau di yang lain mah seperti liner, riser nggak ada yang sama itu di kemasan. Variasi. Cuman itu aja. Nozzle sama plumber ada. Mereknya Kubota, bahkan tutup dalamnya juga yang pakai plastik itu sama mirip gitu. Original dengan yang lain itu kan mirip. Ya. Ya, yang dipertanyakan membedakannya dalam bentuk. Nah, Itu. iya. Kalau secara bentuk sama Pak. Ya. Itu Pak, tapi Ya. yang di nozzle plumber itu Ya. juga dibuat sama seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kita harus membedakan kualitas secara kualitas, mungkin kita akan kesulitan. Ya, karena kan memang itu memang didesain semirip mungkin, sesama mungkin. Jadi secara kasar-kasar kalau dijejerkan itu akan sama-sama. Jangan punya Jadi gini Pak, yang pengalaman ke belakang, sebelum tahu mungkin sekarang udah agak mirip-mirip. tinggal dibuka Kan jadi gini, seperti kemasan sama Kubota, NPR sama kemasan yang sama itu Kubota itu mahalan NPR kok di toko itu biasanya gitu. Kenapa NPR kok mahal, Kubota kok murah? Apakah ini palsu apakah enggak? Gitu. Perbandingannya gitu. Kan yang paling bagus kalau di toko itu seperti boring, NPR Pak, seperti ring seher NPR. Bukan merek Kubota yang paling bagus, NPR. Katanya. Nah, kan tidak tahu tadinya. Kalau sekarang udah dikasih tahu, ya ada. Memang palsu Pak. Ya trik-trik permainan bisa Pak. Tapi kalau lokal misalkan lokal blank, lokal bisa gitu ya, lokal nggak ada merek kan, udah dipakai kemasan cuma dibungkus sama plastik aja, udah beres. Gitu. Gak tahu aslinya, gak tahu enggak, yang penting sama. Ya. Gitu saya suka beli itu, suka dibawa. Kalau di harga, barang di harga, di merek yang penting seperti ini sama gitu. Kebiasaan saya waktu ke belakang gitu. Ya mah bodoh. Ya alhamdulillah. Pertama kali yang untungnya lebih besar, yang paling besar mana misalnya produk A. Produk A ini ada 3 merek nih. Kita akan tawarkan terlebih dahulu merek yang untungnya kita bisa dapat lebih banyak nih. Kita akan tawarkan dulu, kalau misalnya dia mau, syukur kan, berarti kita dapat untung yang banyak kan. Kalau misalnya pembelinya nggak mau, pasti dia akan saya mintanya yang asli. Nanti pasti dia akan memberikan opsi yang asli, atau mungkin bisa jadi toko itu memberikan opsi
Kalau asli itu segini, kalau yang murah segini, ada juga yang tengah-tengah. Kadang kan kita kan milih nih, tergantung nih penting atau enggaknya. Kalau misalnya tadi kayak kuli kan. Selain itu ada juga basket kit Pak. Basket kit itu basket kit itu ada basket kit overhaul, mayor dan juga minor. Jadi ada dua tipe. Jadi kalau misalnya memang mau overhaul itu nanti bisa beli basket kit tergantung kebutuhannya mayor ataupun minor. Kemudian untuk yang terakhir itu yang label kit Pak. Jadi kita keluarkan juga stikernya. Tapi saat ini untuk khusus yang 85, untuk yang di 85. Ini khusus stikernya. Kalau misalnya bapak-bapak sekalian ini ada rencana untuk usaha jual beli mesin bekas, ya nanti mesinnya diperbarui, cover-covernya diperbarui. Kita sekarang sudah ada stikernya, labelnya itu. Potong, ditarik sama spare air polimer setengah diangkat. Itu yang di potongan betul. Ya itu cepat habis. Ya. Yang lain kan kita sebagai mekanik. Jadi kan mekanik harus memberi penjelasan kepada konsumen-konsumen yang mempergunakan. Itu kalau memang udah ada di pasaran bisa kita beli atau rumah kemungkinan memang saya baru mengenal kan gitu kemungkinan bisa oke dari online tapi kadang sudah lebih canggih gitu. Ya terima kasih. Ya. Cuman kalau ini Pak, kalau oli dalam bentuk cairan Pak, dalam bentuk cairan kalau misalnya dikirim melalui online, ada ekspedisi yang nggak mau. Kalau yang lalu dia nggak diisi oli, baru 2-3 menit masih sudah macet. Terus yang kedua, jangan lupa nih isi oli di saringan udara sebanyak 100 cc. Nah, terus yang ketiga, pengisian air pendingin atau air radiator. Terus yang keempat ya jangan lupa diisi solar. Air sudah. Operator isi kopi. Terus yang pertama, setelah solar diisi, kerannya dibuka ya Pak ya. Itu ada C dan O. Kalau O open, C close untuk diarahkan ke bawah. Terus yang kemudian pastikan posisi lampu speed pada tanda jalan. Ini gasnya, gas ya. Kalau di sini bahasanya lever speed. Terus kemudian posisikan handle shuttle di bawah pada top kompresi. Harusnya kalau safety di sini Pak, jadi handle itu posisi di bawah, jangan posisi di tengah diputar, di bawah pas. Baru setelah itu tarik tuas dekong. Ya, terus di engkol sampai terdengar suara trak. Baru agak kenceng, dekong dilepas, mesin hidup. Setelah hidup harus posisi melihat signal oil harus berubah warna jadi biru. Kemarin kalau belum berarti oli belum sirkulasi, belum naik. Terus kalau misalkan biasanya terjadi pada saat pergantian oli, ya nanti naiknya agak lama. Kalau misalkan agak lama nanti mesin geber sedikit, gitu langsung. Dalam koordinasinya. Ini perawatan mesin diesel Kubota Pak. Bapak-bapak di sini sudah apa? Sering sekali melakukan perawatan, ini kita sharing aja ya Pak ya. Satu, meningkatkan efisiensi dan umur mesin pasti ya Pak ya. Kemarin ada bilang kalau mesin dirawat pasti tetap umurnya awet juga. Ya. Terus mengurangi ongkos penggantian spare part ya kan Pak. Jadi kalau semua ganti oli rutin, terus filter solar rutin, semuanya berarti uang yang kita keluarkan stabil pasti kondisinya kan, tetapi mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja kan. Bapak pagi-pagi sudah sarapan, mengengkol mesin nggak mau hidup. Tugas dari bapak-bapak sudah pelatihan di sini ya. Perawatan harian. Nah,
pemeriksaan air pendingin radiator. Ini meskipun hanya air ya Pak ya, tapi vital banget. Yang pertama, periksa volume air pendingin dengan membuka tutup tangki, pastikan air dalam kondisi penuh. Jika volume air berkurang, isi air pendingin sampai penuh, pasang kembali tutup tangki. Air radiator pasti berkurang Pak, tapi berkurangnya nggak signifikan. Kenapa? Karena kemarin yang saya sampaikan, karena kita nggak menggunakan penampung air kayak di mobil. Jadi begitu ada tekanan uap panas keluar sedikit, pasti uap panas kan membawa air sedikit ya Pak ya, nanti tetap berkurangnya nggak sampai 1 atau 12 lah. Nah, itu. Terus pastikan air kondisi penuh, jika perlu putus kasih air yang bagus Pak. Kalau misalkan daerahnya mengandung kapur, berarti bisa dimasak dulu, didiamkan 1 hari baru besok ditambahkan ke radiator. Terus jangan sampai tapi kemarin dalam ini saya singgung lagi Pak Haji ya, air sawah diambil. Ya. Terus di sini juga nggak boleh ada terganjal dia. Dia kalau terganjal sedikit, air radiator akan berkurang banyak. Terus yang sering terjadi pada saat buka tutup belum saatnya dia lepas pas di knob-nya ditarik, jadi di mulutnya bibir radiator dia agak mengangkat sedikit. Kalau agak mengangkat dia nggak rata, nanti nggak rata sama ini kan, uap air akan keluar dari situ Pak. Belum, air radiator saya mesin baru kok sudah nambah sampai 2 gelas. Nah, katanya di bibirnya radiator dia udah mengkak ya. Pemeriksaan kekencangan kabel atau tali kipas. Nah, tapi sudah air radiator saya pakai cooler Pak, beli yang mahal, ternyata tali kipasnya tertunjuk dan periksa kelenturan kabel antara 5 sampai 10 jadi meter. Jika kelenturan kabel tidak berada pada batas yang telah ditentukan atau tulis tensinya. Jadi pengaturnya di sini apa ya? Pakai apometer. Pakai kunci sopat ya, dikendorin dan pakai obeng menjaga kembali. Kipas radiator. Pak Haji kipasnya mau habis ya Pak Haji ya. Terus yang kedua, pemeriksaan oli mesin. Periksa volume oli mesin setiap mesin akan digunakan. Pastikan tanda level oli mesin berada di posisi maksimal. Jika tanda level oli mesin berada di posisi minimal, isi oli mesin sampai tanda level mencapai maksimal. Jadi pagi hari pada 50 jam pertama ganti oli mesin dengan oli baru. Kapasitas oli mesin sesuai dengan spesifikasi masing-masing tipe. Pak kok 50 jam kok harus sudah ganti saya olinya lah. Kenapa? Karena pada saat 50 jam pertama untuk mengurangi cairan zat kimia pada saat mesin dirakit ya Pak ya, kan kemarin disampaikan sama Pak Imron ya, ada nopras, ada anti karat, ada semuanya. Nah, 50 jam harus membuang itu ya. Dan oli filter ya Pak ya, pada saat menggunakan oli mesin bersihkan juga oli filternya. Buka oli filter lalu bersihkan dengan kuas dan cairan solar. Pastikan oli filter bersih dan tidak terdapat kotoran. Pasang kembali o-ringnya Pak, ada yang o-ringnya ketinggalan. Pasang oli filter menggunakan logam yang mengandung magnet. Jadi kalau lebih amannya kalau di rumah nggak ada kompresor, beli di ngocok-ngocok sama solar bersih gitu aja. Dan kupu-kupu pada saringan udara. Terus kemudian periksa kondisi oli penyaring kotoran. Apabila berkurang atau oli sudah sangat kotor, segera ganti dengan oli baru. Jadi lalu pengecekan kekencangan. Jadi Pak mesinnya 2S tapi kok getar, kalau baunya ngendor kan. 2S 2,3, 851 atau 2S 2,4, RD 110 di 2T. Jadi pada saat Bapak nyenggol, cuknya bakal dilepas, baru kelihatan paling berat. Nah, baru paling berat itu, terus nanti cuknya dibuka, arahkan roda yang nggak sembuh-sembuh ini, roda gila, tanda T pada jendolan di kipas. Jangan segala masalah sama style bosbom, bahasanya kan bosbom, padahal harusnya FYP. Satu Pak, satu kecamatan. Oh, satu kecamatan saja, sip malah. Orang. Nah, ini ngopi-ngopi dulu,